dengan lump sum gitu ya. Ada dua metode teman-teman untuk pencatatannya. Yang pertama teman-teman bisa menggunakan, walaupun belum ada ilustrasinya teman-teman ya, teman-teman catat dulu mungkin ada metodenya. Pertama adalah metode proporsional ya. Yang kedua adalah metode inkremental ya. Kapan kita menggunakan metode proporsional, kapan kita menggunakan metode inkremental? Menggunakan metode proporsional jika nilai dari kedua saham nilai wajar gitu ya. Jika nilai wajar dari kedua jenis, ya, jadi saham biasa maupun saham preferen, saham diketahui gitu ya, jika nilai wajarnya diketahui. Kalau inkremental ini kita gunakan jika hanya salah satu jenis saham yang diketahui nilai wajarnya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman lihat nanti apakah dia bisa menggunakan nilai wajar atau tidak bisa menggunakan nilai wajar. Berarti pakai inkremental. Seperti itu teman-teman ya. Ya, saya kasih ilustrasi ya. Di buku ada, tapi saya ini mungkin berbeda, tapi berbedanya cuma angkanya saja sih teman-teman ya. Jadi boleh pakai yang di buku atau boleh pakai yang di sini gitu ya. Jadi contohnya misalnya ada suatu PT, misalnya PTB, dia menerbitkan, ini saya kasih titik 2, ada 2. Yang pertama dia menerbitkan ordinary share gitu ya. Tapi ini secara sekaligus ya teman-teman ya. Ordinary share diterbitkan sebanyak 300 lembar ya. Nominalnya itu adalah $10 atau saya bikinnya par kali ya, bukan nom ya. Parnya adalah $10 satunya. Kemudian di pasar harganya adalah satunya atau market value-nya itu $20. Gitu. Kemudian dia juga jual preference share. Gitu ya. Preference share-nya dijual sebanyak 100 lembar, yang mana setiap lembar preference share-nya itu nominalnya adalah $50 dengan fair value $90 gitu ya teman-teman ya. Nah, keduanya ya, kalau teman-teman lihat sebetulnya di pasar ya. Ini saya jawab di bawah ya. Sebenarnya di pasar ya, saya buat ya. Normalnya kita kan belinya gini ya. Ini saya ungkapkan untuk melihatkan kenapa topik ini menjadi penting gitu ya. Di pasar normalnya ordinary share dan preference share dibeli dengan harga segini teman-teman nih. 300 kali 20 untuk ordinary share. 300 kali masing-masing 20 berarti 6.000. Sementara kalau preference share itu ada 100 lembar, masing-masing di pasar harga $90. Berarti harganya adalah 9.000. Sehingga sebetulnya kalau kita beli secara normal itu 15.000 kita belinya. Tetapi perusahaan investi, pencari dana itu biasanya dia cari cara supaya sahamnya lebih menarik gitu ya. Sehingga dia jual secara bundling gitu ya. Sebagai contoh soal ini ada yang saya belum sampaikan, yaitu ketika mereka dibeli secara bundling yaitu 300 lembar per 100 lembar, 300 lembar plus 100 lembar, maka nah ini soal diberitahu bahwa kita boleh membeli dengan harga $13.500 ya. Jadi dari sisi investi dia dapat insentif. Kenapa dia mau melakukan ini? Karena ada insentif bahwa apa yang dia jual akan cepat laku. Kenapa? Karena normalnya harganya 15.000 tapi dia jual 13.500, maka orang akan mau beli ya. Kalau laku maka dia di situ keuntungan bagi si investi. Begitu pula dari sisi investor gitu ya. Investor kenapa mau beli? Karena normalnya di pasar dia harus beli dengan harga 15.000, sementara dia cukup membeli dengan 13.500 kepada PTB. Seperti itu ya.
Jadi begitu teman-teman isu dari lamsam gitu ya. Jadi ada penjualan secara paket di mana harganya lebih murah gitu ya. Lantas sekarang cara pencatatannya bagaimana? Seperti itu ya, teman-teman. Nah, saya bagi dua seperti ini, dibagi dua seperti ini ya. Walaupun sebetulnya nanti jurnalnya digabung sih ya, teman-teman. Kita menerbitkan share capital, teman-teman ya. Agak mudah sekali ini sebetulnya share capital, ordinary share-nya sangat mudah sebetulnya ya. Kenapa? Seperti tadi saya katakan, kalau ada nominalnya atau stated value-nya ada, maka share capital itu selalu berapa lembar dikali dengan nominal. Berarti dalam hal ini share capital kita 3.000. Ya. Kemudian share capital untuk preference share pun begitu, teman-teman. Jadi jurnalnya saya buat dua dulu ya, walaupun nanti sebetulnya digabung. Share preference share itu 100 lembar kali 50, yaitu 5.000. Ya. Kemudian kita perlu pertanyakan, berapa sih cash-nya yang kita terima? Kita memang tahu bahwa cash yang kita terima adalah 15.000. Mohon maaf, 13.500. Ya. 13.500 cash yang kita terima. Cuman kan teman-teman kita nggak tahu 13.500 ini karena pembeliannya secara bundling, kita nggak tahu apakah 3.500 untuk ordinary, kemudian 10.000 untuk preference, ataukah yang 10.000 untuk ordinary, ataukah 3.500 untuk preference, atau dengan skema lain seperti misalnya bagi dua sama rata. Maka untuk penjualan secara lamsam, ya, dengan menggunakan metode proporsional, yaitu syaratnya nilai wajar dari keduanya sama, maka teman-teman untuk cash yang diterima, ya, itu dilakukan secara, ya, ini saya tulis di mana ya? Ya, ini saya tulis di sini aja barangkali ya. Wah, jadi mana spidol merahnya? Ya, saya tulis di sebelah sini ya. Cash-nya itu proporsional sesuai fair value. Gitu ya, teman-teman ya. Fair value ya, teman-teman, sesuai dengan fair value-nya. Atau biasanya ini disebut sebagai, mudah-mudahan teman-teman bisa baca ya, standalone selling price. Standalone selling price. Nanti teman-teman bisa baca ya. Saya sengaja memunculkan istilah standalone selling price karena emang konsep ini akan banyak digunakan di materi-materi lain, teman-teman. Baik di materi tentang saham ataupun materi yang lain-lain seperti revenue gitu ya. Dan lainnya juga banyak akuntansi menggunakan metode standalone selling price. Menggunakan konsep standalone selling price yaitu dibagi secara proporsional dengan perbandingan standalone selling price, yaitu berapa harganya ketika mereka dijual secara individu. Ya, apabila dijual secara individu, maka ordinary share dijual dengan harga $6.000. Ya, jadi bukan harga satuannya, teman-teman ya. Ordinary share dijual dengan harga $6.000. Ya. Sementara untuk bagian preference share-nya, kalau dijual secara sendiri, maka dijual dengan harga $9.000. Maka teman-teman gunakan ini. Ya. Maka untuk cash dari untuk apa namanya ini? Ordinary share, maka teman-teman menghitungnya adalah 6.000, saya tulisnya 6K gitu boleh ya, dibagi dengan 15.000 dikali dengan 13.500 ya. Sementara untuk yang share premium untuk share preference itu dia 9.000 dibagi dengan 15.000 dikali dengan 13.500 ya. Kita bagikan itu 6 dibagi 15 dikali 13.500 itu hasilnya adalah 5.400. Maka cash-nya adalah saya bisa tulis langsung 5.400. Nah, maka selisihnya itu yang diakui sebagai share premium ordinary share sebanyak 2.400. Kemudian untuk cash yang terkait preference share itu adalah 8.100, teman-teman. Maka sisanya sebesar 3.100 saya akui sebagai share premium preference share gitu ya. Namun kalau teman-teman lihat baik di buku ataupun di modul gitu ya yang diberikan ataupun di
beberapa literasi, itu biasanya jurnal ini digabung ya. Sehingga teman-teman gabung saja, kreditnya ada 4 akun, 2, 3, 4. Debitnya 1 akun, yaitu cash sebanyak 13.500. Begitu kira-kira ya. Silakan dicatat atau di screenshot. Kita akan bahas satu lagi dengan metode incremental, tapi tadi seperti saya katakan, kalau metode incremental dia tidak ada yang diketahui, ada salah satu antara itu ordinary share maupun preference share yang tidak diketahui nilai wajarnya berapa, seperti itu. Ya, sehingga kita gunakan metode incremental. Saya berikan waktu 30 detik, teman-teman. Oke, 13.500 ya teman-teman ya. Ada beberapa angka 13.500 gitu ya. Kalau ini tadi yang terakhir saya katakan 13.500 itu ini ya, 5.400 tambah 8.100. Tapi kalau teman-teman bertanya 13.500 yang ini nih, kalau teman-teman tanyanya yang ini 13.500 dari mana? Ini adalah dari soal gitu ya. Atau dari kalau kalau kehidupan sehari-hari ya, kalau prakteknya ini berarti dari kebijakan perusahaan. Jadi perusahaan menetapkan kebijakan harganya, kan perusahaan tahu ya bahwa kalau di luar tuh harganya 15.000, tapi supaya laku dia jual dengan harga yang lebih murah. Ya, makanya dia tetapkan 13.500. Nah, cuman kalau kebijakannya kenapa 13.500, kenapa nggak 14.000, kenapa nggak 10.000? Nah, itu pertimbangan cost benefit mereka gitu ya dari tim manajemen seperti itu. Ya. Nah, pembagian yang kita lakukan ini itu untuk membagi nilai 13.500. Ya, tapi kalau 13.500 ini dari soal ya. Nanti diberitahu di soal. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari itu dari kebijakan perusahaan. Seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Sama-sama. Kita lanjut lagi, teman-teman. Kita hapus dulu. Ya, jadi kalau metode incremental itu salah satunya tidak diketahui. Mungkin bagian atas bisa saya, apa nggak usah ya. Ini saja. Karena soalnya sama untuk yang incremental, ya cuman kita tambahkan satu asumsi. Asumsinya, ini dijual sama 13.500, tapi asumsinya adalah ya, asumsinya fair value dari salah satunya tidak diketahui. Untuk soal ini saya asumsikan tidak diketahui fair value dari preference share ya. Ini saya tulis asumsi ya. Asumsinya tidak diketahui. Jadi kita asumsikan dia tidak diketahui gitu ya teman-teman ya. Sehingga kalau begini teman-teman cukup ini ya, cukup menggunakan metode incremental seperti itu. Bagaimana cara metode incremental? Nah, ini cara pembagiannya bukan proporsional seperti tadi. Kita tulis teman-teman cash yang diterima. Ini cenderung lebih mudah sebetulnya ya, walaupun keduanya sama-sama tidak terlalu sulit gitu ya. Cash yang diterima adalah 13.500 seperti itu ya. Kemudian cash untuk ordinary share itu kita bisa hitung langsung teman-teman berdasarkan ini fair value-nya karena dia ada kan gitu ya. 300 kali $20 itu sama dengan 6.000 ya. Maka sisanya itu adalah cash, kita akui cash untuk preference share senilai dikurangin aja ya teman-teman ya, yaitu 7.500 seperti itu ya. Jadi memang untuk mengerjakan soal lamsam ini sebetulnya isu atau hal yang perlu kita perhatikan itu cuma bagian alokasi cash-nya saja gitu ya. Sementara kalau untuk jurnalnya itu sebetulnya sama saja dengan yang tadi itu yang sebelum-sebelumnya seperti itu. Ya, jadi untuk yang ini sebetulnya sama ya teman-teman ya sama yang tadi, yang proporsional jurnalnya teman-teman pisah atau gabung boleh saja. Cuman saya
kita membiasakan saja kalau jurnalnya digabung gitu ya. Karena biasanya juga teman-teman melakukannya dengan cara digabung. Begitu ya, digabung biasanya. Jadi cash-nya langsung 13.500, share capital ordinary share itu sebanyak sesuai dengan nominal tadi ya $3.000, share premium ordinary share teman-teman kurangin. Uang untuk ordinary share kan 6.000 gitu kan. 6.000 sementara nominalnya cuma 3.000, berarti ada premium sebanyak 3.000. Kemudian share capital untuk preference share sebetulnya hanyalah berapa ya share capital untuk preference share itu 100 dikali 50 yaitu 5.000. Tapi kita menerimanya 7.500. Gitu ya. Berarti share premium untuk preference share-nya kita catat sebanyak selisihnya itu 2.500. Kira-kira seperti itu, teman-teman ya. Jadi proporsional ataupun incremental kalau kita lihat perbedaannya hanya pada perhitungan alokasi cash-nya